Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Mokfiratur Rahmah, NPM 4518210024. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang sistem rekomendasi paket wisata Semalang Raya menggunakan metode hybrid content based dan kolaboratif. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Di era digital sekarang, sistem rekomendasi telah banyak digunakan oleh user sebagian besar area bisnis dengan tujuan untuk membantu para user dalam mengumpulkan sesuatu sesuai kebutuhan dan keinginan mereka, serta dapat membantu memberi keputusan berdasarkan informasi yang disediakan, terutama dalam area pariwisata, karena seringkali wisatawan mengalami kesulitan dalam mencari maupun memiliki paket wisata. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti memilih Kota Malang sebagai objek yang akan digunakan dalam membangun serta mengembangkan sistem rekomendasi paket wisata yang sesuai bagi wisatawan, menggunakan metode hybrid, content-based, dan kolaboratif dengan objek paket wisata. Sedangkan pada sistem rekomendasi menggunakan algoritma nearest neighbor. Selanjutnya kita mengenal tentang sistem rekomendasi, hybrid recommender system, dan algoritma nearest neighbor. Sistem rekomendasi sendiri itu merupakan model aplikasi dari hasil observasi terhadap keadaan dan keinginan pelanggan. Lalu hybrid recommender system secara umum merupakan metode yang menggabungkan lebih dari satu pendekatan sistem rekomendasi dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan masing-masing pendekatan, sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi yang baik. Selanjutnya ialah algoritma nearest neighbor. Nah, algoritma nearest neighbor ini menurut Kusrini dan Emma pada tahun 2009 merupakan pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada yang memiliki kesamaan. Tujuan dari algoritma ini sendiri untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Gambar di bawah ini merupakan rumus untuk menghitung algoritma nearest neighbor, dengan T sebagai kasus baru, S itu sebagai kasus yang ada dalam memori atau bisa disebut kasus lama, N jumlah atribut dalam setiap kasus, I adalah atribut individu antara 1 sampai dengan N, F itu adalah fungsi similarity antara I antara kasus dan T dan S. W itu adalah bobot yang diberikan pada atribut ke I. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan ini kita mempunyai teknik pengumpulan data dan metode yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data histori, transaksi seperti profil user dan aktivitas rating terhadap tempat wisata yang nantinya akan diproses dengan metode content-based dan metode kolaboratif. Selanjutnya, dilakukan proses hybrid dan menghasilkan hasil rekomendasi paket wisata yang sesuai bagi wisatawan. Nah, gambar di samping ini merupakan diagram sistem yang akan dibangun dengan tujuan agar user dapat menggunakan bantuan sistem dalam memberi keputusan mengenai paket wisata yang nantinya akan dipilih. Pertama-tama, user itu harus login dulu. Setelah login, sistem akan langsung masuk ke sistem rekomendasi. Setelah itu masuk ke content-based filtering, lalu ke collaborative filtering. Setelah itu hybrid recommender. Nah, hasilnya ialah sebuah rekomendasi paket wisata. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis masalah. Dalam penelitian ini sebenarnya berangkat dari keresahan para wisatawan yang sering mengalami kesulitan dalam mencari maupun memilih paket wisata yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga terkadang mereka membutuhkan waktu yang lama dalam penyeleksian paket wisata yang sesuai dengan keinginan dan memilih salah satu tempat wisata yang akan dikunjungi. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan menurunnya daya tarik wisatawan terhadap tempat wisata yang ada di Kota Malang Raya. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah solusi baru berupa sistem rekomendasi paket wisata itu sendiri. Nah, kita langsung masuk ke studi kasus. Pada penelitian ini, peneliti melakukan perhitungan nearest neighbor berdasarkan data user baru yang akan dibandingkan dengan data user lama. Bisa dilihat dari tabel 1, ini ada atribut pengguna baru dengan variabel aktivitas dan bobotnya refreshing. Yang kedua ada variabel harga, bobotnya sedang, dan variabel jenis wisata, bobotnya wisata alam. Lalu yang terakhir lama perjalanan
bobotnya 2 hari. Pada perhitungan nearest neighbor dalam sistem ini, peneliti menggunakan minimal database sistem 10 kasus user yang memilih rekomendasi paket wisata berdasarkan preferensi pada tabel yang di samping tadi. Nah, selanjutnya, kemudian dari data atribut rekomendasi pengguna lama tersebut, peneliti melihat bagaimana kedekatan atau kesamaan antara pengguna baru dengan pengguna lama, berdasarkan kedekatan atribut atau karakter dari paket wisata yang disukai oleh pengguna. Contohnya seperti tabel di atas. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung nilai similarity antara user baru dengan user lama. Maka akan ditentukan terlebih dahulu nilai dari kedekatan setiap atribut dan bobotnya. Menghitung kedekatan user baru dengan user nomor 1. Nah, apa sih yang harus dihitung? Yang pertama itu adalah kedekatan nilai atribut aktivitas. Refreshing dengan refreshing sama dengan 1. Yang mempunyai bobot atributnya adalah 1. Nah, kedekatan nilai atribut harga, sedang, dan murah itu adalah 0,75, sehingga bobot atribut dari harga itu adalah 0,75. Sedangkan kedekatan dengan atribut jenis wisata, wisata alam dan wisata alam sama dengan 1, yang nantinya mempunyai bobot 0,5. Kedekatan nilai atribut lama perjalanan 2 hari dan 1 hari mempunyai nilai 0,75, berarti bobot atribut lama perjalanan ialah 0,25. Selanjutnya kita masuk ke tabel berikut. Ini adalah contoh kedekatan antar pengguna. Setelah dihitung melalui kedekatan yang tadi, setelah diketahui hasil kedekatan antara pengguna lama dengan pengguna baru, kemudian dihitung nilai kedekatannya seperti berikut. Menggunakan rumus similarity yang ada di algoritma nearest neighbor tadi. Selanjutnya, tabel berikut merupakan nilai hasil kedekatan antara pengguna baru dengan pengguna dengan ID user 1. Bisa dilihat dari tabel di samping, ini adalah hasil nilai kedekatan. Dari langkah 1 sampai 10, diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada user 5, dengan nilai jaraknya 1. Berarti, user 5 memiliki kemiripan dengan user baru. Sehingga hasil rekomendasi user 5 dapat direkomendasikan kepada user baru, dan nilai tertinggi jatuh pada user ke-5, user ke-7, user ke-1, user ke-8, dan user ke-2. Selanjutnya ini, berdasarkan hasil kedekatan antara user tersebut, akan diambil data histori paket wisata yang telah dilakukan oleh user, dan akan dijadikan kandidat paket wisata yang akan direkomendasikan. Kemudian dicari hasil peratingan dengan menggunakan metode kolaboratif filtering. Nah, tabel di samping ini merupakan data histori paket wisata user dari hasil perhitungan dengan metode content-based filtering. Selanjutnya, tabel di bawah ini merupakan data paket wisata yang akan direkomendasikan menggunakan proses perhitungan metode kolaboratif filtering dengan total yang didapat dari data transaksi yang berjumlah 500. Nah, proses perhitungan sendiri itu menggunakan berdasarkan rating untuk setiap item yang akan direkomendasikan. Nah, contohnya adalah paket Bromo Sempu 2 hari. Cara perhitungannya 4 dikali 100 dibagi 5 dikali 1. Sama dengan 400 dibagi 5, hasilnya adalah 80. Nah, berdasarkan hasil rekomendasi dengan nilai 3 tertinggi tadi, yang akan dijadikan rekomendasi kepada user baru dan ditampilkan pada halaman rekomendasi. Maka paket wisata yang akan direkomendasikan adalah paket Gunung Bromo Tour, paket Bromo Sempu 2 hari, dan paket Malang Batu Blitar 3 hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi dan pengujian. Nah, di implementasi ini kita ada implementasi halaman utama untuk user atau customer. Bisa dilihat pada halaman depan ini terdapat beberapa menu utama yang dapat digunakan oleh user. Nah, di sini terdapat menu Home, About Us, Car Rental, Paket Wisata, Rekomendasi, dan Kontak. Selanjutnya adalah implementasi menu rekomendasi. Pada menu-menu rekomendasi tadi, ini dapat digunakan ketika user tersebut sudah mengisi form rekomendasi. Tujuan menu ini adalah mempermudah dalam memilih paket wisata dan menentukan paket wisata mana yang akan dituju sesuai dengan atribut rekomendasi setiap user. Menu count sendiri adalah menu untuk melihat proses perhitungan sistem berdasarkan hasil rekomendasi tersebut. Nah, ini merupakan tampilan dari menu rekomendasi.
kita harus masuk ke form rekomendasi, mengisi data diri, selanjutnya submit. Setelah itu ada pengujian beta atau kuesioner. Pengujian beta ini dengan menggunakan kuesioner terhadap pihak yang terkait. Tujuan dari pengujian beta dengan kuesioner ini kepada pengguna untuk mencari tahu apakah aplikasi yang dibuat dapat diterapkan untuk membantu dalam penyelesaian masalah dan menentukan atau memilih paket wisata yang akan direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan 30 data pengguna baru. Di tabel di samping ini merupakan hasil kuesioner dengan menggunakan metode hybrid, content-based, dan kolaboratif. Dengan keterangan BKI 2D itu ialah paket wisata Bromo, Kawah Ijen, Tur 2 hari. Lalu BS 2H itu adalah paket wisata Bromo Sempu 2 hari. Dan KI 2D itu paket wisata Kawah Ijen, Tur 2 hari. KIBF 2D merupakan paket wisata Kawah Ijen, Blue Fire, Tur 2 hari. Lalu BK12D, BKI 2D, paket wisata Bromo Kawah Ijen Tur 2 hari. Hasil kuesioner sistem pada metode hybrid content-based kolaboratif ini dapat dihitung dengan cara perhitungan sebagai berikut. Menggunakan total kecocokan dan total koresponden, lalu dikali 100. Nah, total kecocokan itu sendiri adalah 93, total korespondennya adalah 120 dikali 100%. Hasilnya 0,77 dikali 100% ialah 77%. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Telah berhasil dibuat sistem rekomendasi dengan metode hybrid dengan menggunakan algoritma nearest neighbor pada paket wisata. Selanjutnya, pada pengujian beta atau kuesioner, didapatkan nilai hasil ketepatan untuk metode hybrid content-based kolaboratif, yaitu 77%, mendekati dengan hasil perhitungan sistem dan nilai hasil ketepatan. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.